Emosi bukan untuk dihindari, tapi untuk dilewati. Seringkali kita tumbuh dengan keyakinan bahwa emosi tertentu itu buruk. Menangis dianggap lemah, marah dianggap tidak dewasa, takut dianggap pengecut. Halo, selamat datang kembali di Antara Pikiran. Semoga kamu sedang berada di tempat yang cukup tenang, atau setidaknya cukup nyaman untuk berhenti sejenak. Menarik napas perlahan, ada memberi ruang untuk diri sendiri. Malam ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang sebenarnya sangat dekat, tapi sering kita hindari. Tentang emosi, tentang perasaan-perasaan yang datang tanpa izin, dan seringkali kita anggap sebagai sesuatu yang harus disingkirkan. Buku yang akan kita temani malam ini berjudul Emosi Bagian dari Proses yang Harus Dihadapi, karya Tristan T. Way. Sebuah buku yang tidak mengajak kita untuk melawan emosi, tapi justru duduk bersamanya. Gambaran umum buku. Buku ini bukan buku yang penuh teori rumit. Bukan juga buku yang mencoba memperbaiki kita. Sebaliknya, ia seperti teman yang duduk di samping kita dan berkata pelan, "Tidak apa-apa kalau kamu merasa seperti ini." Penulis mengajak kita melihat emosi bukan sebagai masalah, tapi sebagai bagian dari proses hidup. Sesuatu yang wajar, sesuatu yang manusiawi. Di dalamnya, kita akan menemukan pembahasan tentang berbagai emosi. Sedih, marah, kecewa, takut, bahkan rasa kosong yang kadang sulit dijelaskan. Namun, alih-alih memberi solusi instan, buku ini justru mengajak kita untuk memahami, mengakui, dan menerima. Dengan bahasa yang sederhana, hangat, dan terasa sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Inti gagasan utama buku. Jika harus diringkas dalam satu kalimat, mungkin pesan utama buku ini adalah emosi bukan untuk dihindari, tapi untuk dilewati. Seringkali kita tumbuh dengan keyakinan bahwa emosi tertentu itu buruk. Menangis dianggap lemah, marah dianggap tidak dewasa, takut dianggap pengecut. Akhirnya kita belajar menekan, menyembunyikan, mengabaikan. Padahal emosi yang tidak diberi ruang tidak benar-benar hilang. Ia hanya menunggu. Dan suatu saat akan muncul dalam bentuk yang lebih berat. Buku ini mengingatkan kita bahwa setiap emosi punya pesan. Sedih mungkin tanda kita kehilangan sesuatu yang berarti. Marah mungkin tanda ada batas yang dilanggar. Takut mungkin tanda kita sedang melindungi diri. Jadi bukan tentang menghilangkan emosi, tapi memahami apa yang ingin ia sampaikan. Penjelasan konsep penting. Ada beberapa konsep sederhana, tapi dalam yang disampaikan dalam buku ini. Pertama, emosi sebagai proses, bukan masalah. Kita sering menganggap emosi sebagai sesuatu yang harus diselesaikan. Padahal, emosi itu seperti cuaca. Ia datang, lalu pergi. Tidak selamanya hujan dan tidak selamanya cerah. Yang perlu kita lakukan bukan menghentikan hujan, tapi belajar bagaimana tetap berjalan di tengahnya. Atau sesekali berhenti dan menikmati suaranya. Kedua, mengizinkan diri untuk merasa. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi seringkali justru yang paling sulit. Mengizinkan diri untuk merasa sedih tanpa merasa bersalah. Mengizinkan diri untuk marah tanpa merasa jadi orang buruk. Buku ini mengajak kita untuk berkata pada diri sendiri, "Aku boleh merasa seperti ini." Dan kalimat itu kadang sangat menyembuhkan. Ketiga, tidak semua hal harus segera dipahami. Ada emosi yang tidak langsung bisa dijelaskan. Dan itu tidak apa-apa. Tidak semua rasa perlu diberi label cepat. Tidak semua luka perlu segera dipahami. Kadang yang dibutuhkan hanya waktu dan kesabaran untuk tetap hadir bersama diri sendiri. Relevansi dengan kehidupan zaman sekarang. Di zaman sekarang, kita hidup sangat cepat. Semua harus segera, semua harus terlihat baik. Di media sosial, orang-orang terlihat bahagia, produktif, dan baik-baik saja. Sementara di dalam diri, kita mungkin sedang berantakan. Dan karena itu, banyak dari kita merasa tidak punya ruang untuk merasa. Sedih terlalu lama dianggap lemah. Istirahat terlalu lama dianggap malas. Akhirnya kita memaksakan diri untuk terus berjalan tanpa benar-benar memproses apa yang kita rasakan. Buku ini seperti pengingat lembut bahwa kita manusia, bukan mesin.
Kita punya batas, kita punya rasa. Dan itu tidak perlu disembunyikan. Di tengah dunia yang terus meminta kita kuat, buku ini justru berkata, tidak apa-apa kalau kamu sedang tidak kuat. Refleksi pribadi. Saat membaca buku ini, rasanya seperti melihat diri sendiri dari jarak yang lebih jujur. Ada bagian-bagian yang terasa sangat dekat, tentang bagaimana kita sering berpura-pura baik-baik saja, tentang bagaimana kita menunda rasa sedih karena merasa belum waktunya. Dan mungkin kamu juga pernah merasakannya. Duduk sendirian di malam hari, dan tiba-tiba semua rasa yang selama ini ditahan datang bersamaan. Dan saat itu kita baru sadar bahwa kita tidak benar-benar baik-baik saja. Buku ini tidak menghakimi momen itu. Ia justru menemani, mengatakan bahwa tidak apa-apa jika kita sedang rapuh. Tidak apa-apa jika kita belum mengerti semuanya. Tidak apa-apa jika kita butuh waktu untuk pulih. Dan mungkin itulah yang paling kita butuhkan. Bukan solusi cepat, tapi pemahaman yang pelan. Kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah kesederhanaannya. Bahasanya ringan, tidak berjarak, dan mudah dipahami. Namun, justru disitulah letak kedalamannya. Ia tidak mencoba terlihat pintar, ia hanya jujur. Dan itu terasa. Selain itu, buku ini sangat relatable. Apa yang dibahas bukan sesuatu yang jauh, tapi hal-hal yang kita alami setiap hari. Membuat kita merasa tidak sendirian. Kekurangan. Bagi sebagian orang, buku ini mungkin terasa terlalu pelan. Tidak banyak teori, tidak banyak langkah konkret. Jika kamu mencari panduan praktis, mungkin buku ini bukan jawabannya. Namun jika kamu mencari teman untuk memahami diri sendiri, buku ini bisa jadi tempat yang hangat. Penutup. Pada akhirnya buku ini bukan tentang mengubah siapa kita, tapi tentang menerima bahwa kita manusia. Bahwa kita boleh lelah, boleh sedih, boleh marah. Dan semua itu bukan tanda kelemahan, melainkan bagian dari perjalanan. Jadi, kalau akhir-akhir ini kamu merasa tidak baik-baik saja, mungkin kamu tidak perlu buru-buru memperbaikinya. Mungkin kamu hanya perlu duduk sebentar dan berkata pada diri sendiri, aku sedang merasa seperti ini dan itu tidak apa-apa. Terima kasih sudah menemani di antara pikiran dan di antara halaman. Sampai jumpa di cerita berikutnya.